Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Halo Indonesia. Hari ini 9 Februari diperingati sebagai Hari Pers Nasional. Dan di masa pandemi COVID-19 seperti saat ini, insan pers memiliki peranan penting dalam menyampaikan beragam informasi terkait COVID-19 kepada masyarakat. Dan untuk membahasnya lebih jauh seperti apa peran pers di masa pandemi COVID-19, saat ini kami telah terhubung dengan Bapak Muhammad Nasir selaku Direktur Kesejahteraan dan Pengabdian PWI. Selamat pagi Pak Nasir, apa kabar Pak? Selamat pagi Mas Andrew, Pak Pahan, selamat siang, Baik. menjelang siang ya. Selamat siang Ya, kembali. Sebelumnya saya mau mengucapkan selamat ya. Hari Pers Nasional, Pak. Terima kasih Pak, ini Hari Pers untuk masyarakat pers semuanya. Jadi tanpa memilah-milah platform, semuanya memiliki Hari Pers saat ini. Baik. Pak, kalau kita melihat bagaimana peranan pers di Indonesia saat ini, terutama di tengah pandemi COVID-19 seperti saat ini, bagaimana perkembangannya, Pak? Eh, Perkembangan pers sekarang ya tidak terlepas dari pengaruh COVID-19, selain kena disrupsi teknologi digital ya. Jadi ada kemunduran dikit. Akan tetapi perannya tetap harus ditingkatkan. Jadi sebagai infrastruktur penyebaran informasi, ini harus lebih ditingkatkan lagi dan harus dijaga pers itu jangan sampai roboh ya. Kalau sampai hancur akibat pandemi maupun yang lain-lain, itu akan kehilangan, bangsa ini akan kehilangan alat untuk menyebarkan informasi yang benar. Gitu. Baik. Untuk insan pers sendiri, apa yang harus dilakukan agar bisa bertahan di tengah krisis seperti saat ini pandemi COVID-19 dan di tengah disrupsi digital? Kita tahu semua sekarang informasi sangat membludak, di mana-mana semua bisa menyebarkan informasi. YouTube juga menjadi salah satu sebuah tools untuk menyampaikan informasi. Bahkan masyarakat luas pun kini juga bisa menjadi insan pers juga. Lalu apa nih Pak, supaya peran pers ini bisa sangat signifikan memberikan informasi yang sangat bisa mengedukasi masyarakat dan juga bisa membangun negara ini? Ya, terima kasih Mas Andrew. Jadi memang tugas pers sekarang ini semakin berat karena ditandai dengan terbatasnya pergerakan pers untuk meliput. Harus jaga jarak, yang ditemuin juga susah kadang-kadang karena narasumber itu tidak semua mau menerima. Akan tetapi pers tidak boleh menyerah dengan segala daya upaya yang dia miliki, jejaring yang luas itu bisa dimanfaatkan untuk wawancara ya, untuk bahan wawancara. Jadi di era pandemi ini pasti diikuti dengan infodemi, maraknya informasi tentang corona yang luar biasa, dan separuh dari informasi itu menurut penelitian yang pernah saya baca itu fake news. Nah, separuh dari yang informasi yang membanjir ya, dari seluruh dunia maupun dari dalam negeri itu mengandung misinformation atau disinformasi. Nah, ini tugas wartawan Indonesia juga harus bisa meluruskan ini fake news ini, baik yang ada di dalam media sosial maupun merembes ke dalam media-media mainstream. Nah, ini harus bisa membersihkan. Ini tugas sebagai wartawan Indonesia yang menjunjung tinggi kebenaran. Itu. Selain itu, wartawan juga harus bisa memberikan semangat kepada masyarakat lewat informasi-informasi yang mereka sampaikan. Jadi tugasnya memang double. Selain memberi semangat diri sendiri dan menyelamatkan diri sendiri dari ancaman COVID ini, juga harus memberi pencerahan kepada masyarakat untuk mengajak masyarakat bisa mengadaptasi kondisi baru ini dengan
kehidupan yang 3M tadi, ya 3M yang sudah disampaikan oleh pemerintah di mana-mana dan ini harus ditaati. Dan pers ternyata luar biasa sumbangsihnya dengan memberikan berita-berita tentang perubahan perilaku dan di mana-mana sekarang orang pakai masker. Itu tidak lain adalah hasil berita yang diproduksi oleh media massa berbagai platform, baik televisi, online, cetak maupun semuanya itu. Saya kira itu, jadi perannya besar sekali pers itu. Baik, terima kasih untuk informasi dan waktunya Pak Nasir telah bergabung bersama kami di Halo Indonesia. Tetap jaga kesehatan Pak dan selamat kembali beraktivitas. Terima kasih Mas Andrew, terima kasih. Ya pemirsa, usai jeda kita akan menghadirkan informasi menarik dan inspiratif lainnya. Tetap bersama kami di Halo Indonesia.